Dan sekarang ini kita lagi ada di program acara Sekolah Keluarga Balita. Tentunya ini akan menghadirkan narasumber yang sangat terpercaya dan tentunya sangat smart sekali karena beliau merupakan pakarnya. Memang sangat aktif ya. Beliau sebagai praktisi brain spotting juga, brain spotting terapi ya, yang sekarang sedang populer ini sebagai salah satu terapi dari psikolog. Dan mau kita hubungi dulu aja Mbak Fitrianya sambil mengecek soundnya mungkin ya. Akan Hamal hubungi dulu. Halo. Tadi Hamal sudah buka ya. Assalamualaikum. Hamal buka lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang menjelang sore tentunya. Buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tentunya pemateri kali ini barusan juga sudah dikenalin ya sebetulnya sama Hamal. Nah ini ada Mbak Fitriani Juhairi MPSI. Tentunya beliau merupakan praktisi brain spotting terapi, seorang psikolog anak dan remaja. Nah, topik kali ini berkaitan dengan pola asuh dan dukungan keluarga. Tapi Hamal juga mau ngasih tahu ya ke Bapak Ibu semua bahwa ini merupakan program kerjasama bersama PT Astra Internasional tentunya. Sekolah Keluarga Balita ini, topik kita kali ini sangat penting karena memang pola asuh dan dukungan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap gizi anak juga ternyata ya. Teh ya begitu mungkin. Nah, sekarang Hamal langsung bakal buka pertanyaan dari Hamal dulu sebagai pembuka materi kali ini tentunya Teh. Hamal mau nanya nih mengenai tentunya faktor apa aja yang mendukung tumbuh kembang anak itu kan, selain tadi memang ini salah satu faktor, tapi sebenarnya ada faktor lain nggak sih yang mendukung tumbuh kembang anak itu sendiri? Oke, saya tuh percaya ya, kalau setiap orang tua itu hebat lah gitu ya. Kalau kita bicara anak kan pasti bicara orang tua dulu nih, bicara tumbuh kembang pasti udah bicara tentang orang tuanya juga gitu. Di saat kita memutuskan untuk memiliki anak begitu ya, dari mulai proses janin itu terbentuk di dalam rahim, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, uh, tapi yakini dulu nih bahwa anak-anak yang sehat itu muncul dari orang tua yang hebat. Itu satu keyakinannya. Nah, terus orang tua hebat ini tahu bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apa aja faktornya? Ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Zaman dulu nih berdebat para ahli, katanya bawaan anak itu pasti sama dengan orang tuanya begitu ya. Nah, kemudian ada juga ahli yang bilang enggak, anak itu seperti kertas putih gitu ya. Apa yang lingkungannya coretin, apa yang lingkungannya kasih, itulah yang terbentuk begitu. Dari dulu itu perdebatan antara enggak, ini tuh anak-anak itu pasti sama dengan orang tuanya, dan bahwa anak itu pasti gimana orang ngebentuk gitu. Nah, sampai pada akhirnya semakin berkembang kita tahu bahwa tumbuh kembang itu ternyata dipengaruhi oleh keduanya, baik bawaan maupun lingkungan gitu. Jadi ada dua nih, faktor bawaan dan lingkungan, tapi turunannya itu amal yang banyak. Nanti yang perlu kita tahu dan kita tinjau sebenarnya faktor yang mempengaruhi bawaan itu apa, faktor lingkungan itu apa aja gitu. Ya, jadi intinya faktor bawaan dan faktor lingkungan. Jadi dua-duanya berpengaruh Iya, besar ya terhadap mendukung banget sama tumbuh kembang anak ya. Nah, mungkin nanti akan betul. dibahas lebih rinci berarti ya mengenai turunan-turunan dari faktor bawaan dan lingkungan itu sama Teteh ya. Iya, supaya kita tahu ya faktor-faktor yang bawaan itu apa, yang kadang-kadang bawaan ini nggak bisa kita ubah gitu ya, karena itu ya gimana kita orang tuanya rambutnya hitam gitu ya, pengen anaknya rambutnya koneng atau kuning gitu, kayak bule, ya dicap gitu ya. Nah Iya, ini iya. perlu perlu menyadari hal-hal apa yang bisa kita apa yang given, apa yang Allah berikan karena itu turunan bawaan gitu ya,
tapi juga perlu diketahui apa saja yang itu bisa kita ubah-ubah gitu dari lingkungan. Yang bisa kita ubah-ubah itu tentu saja dari lingkungan. Kalau kita mau ubah nature, yang faktor bawaan, itu mah cari pasangan Cari pasangan. kuncinya. Maksudnya gimana nih cari pasangan tuh? Ya, saya gini, karena faktor bawaan itu contohnya adalah warna rambut, Mm-mm. melipat lidah, ya. Melipat lidah. Iya, Itu tuh sip. berkaitan menggulung lidah ya, kan ada Iya, anak-anak yang iya. bisa lipat lidahnya, ada yang nggak bisa. Nah, itu Ya, tuh saya bisa genetik. lipat 3. Saya bisa lipat 3. Nah, kan saya lipat 2 aja susah gitu ya. Jadi ini tuh dipengaruhi oleh faktor genetik, tampilan fisik, kondisi biologis, DNA. Kalau dulu kita belajar biologi ya, ada gen-gen yang diturunkan. Nah, ini gimana cara ngubahnya? Tidak ada cara lain mengubahnya selain rekayasa genetika, satu. Yap. Kedua, kita cari pasangan yang memang punya gen tersebut. Misalnya kita pengen anak kita memungkinkan matanya warna biru, carilah pasangan yang matanya warna biru gitu. Ya, 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 ya. Nah, tapi kemudian, jadi kalau misalnya kita sebagai individu gitu ya, matanya udah hitam nih ya, Iya. kita menikah dengan pasangan yang matanya hitam, ya jangan berharap kecuali ada kelainan genetik, Yap. anak kita matanya misalnya kuning gitu, atau matanya coklat gitu. Nah, itu bawaan. Oh, jadi ke bawahnya lagi bisa kalau mau anaknya bule berarti nikahnya sama bule gitulah istilahnya ya berarti ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya, jadi itu kuncinya di kalau kita mau ngubah-ngubah bawaan yang ada di diri kita nih, genetik diri kita, kuncinya adalah di pemilihan pasangan intinya gitu ya. Tapi tidak bisa diubah atas kuasa gitu. Itu pun kan ada kemungkinannya. Bisa jadi kita menikah dengan bule tapi ternyata gen yang turun itu dominan gen kita. Nah, itu dia juga. Ya itu takdir gitu ya. Makanya namanya bawaan gitu. Udah given. Nah, kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan yang bisa kita modifikasi, bisa kita ubah-ubah, bisa kita program gitu ya, bisa kita setting. Apa aja faktor lingkungan ini? Ya, budaya, pengalaman anak tuh misalnya kita bisa expose anak dengan beragam pengalaman gitu ya. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi tumbuh kembang si anak, pengetahuannya jauh lebih banyak gitu, kemudian daya tangkapnya bisa jadi jauh lebih cepat seperti itu. Dan yang juga penting adalah pola asuh. Nah, ini nanti ya kita bahas pola asuh ini dari lingkungan, di mana pola asuh ini berarti bisa kita usahakan supaya membantu perkembangan yang optimal gitu. Nah, yang paling dari tadi yang saya sebutkan ya, pengalaman, pola asuh, budaya, yang sangat mudah kita kontrol dari 3 tersebut adalah pola asuh. Kenapa? Kalau budaya, kita tinggal di satu lingkungan, kita nggak bisa kan ngatur satu lingkungan itu supaya mau sekehendak kita, supaya optimal buat tumbuh kembang anak kita. Kita hanya bisa memilih tempat tinggal gitu ya, mengupayakan milih tempat tinggal. Tapi pun dalam memilih tempat tinggal ya tadi ada faktor luar yang agak susah kita kontrol. Misalnya tetangga ternyata ada yang senang bertengkar sampai kedengeran, ya udah itu nggak bisa kita banyak intervensi. Sementara pola asuh kuncinya ada di diri kita sendiri. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya ngotak-ngatiknya, karena yang megang kunci ya kita sendiri. Kalau misalnya kita mau ubah, yang berubah ya kita sendiri, nggak usah bawa-bawa orang lain gitu. Kita sendiri sebagai orang tua. Berarti apa sikap kita terhadap faktor bawaan dan faktor lingkungan juga harus berbeda mungkin, Mbak ya? Iya, kalau faktor bawaan kita harus menerima dan menyadari bahwa itu genetik, bahwa itu given, bahwa itu bawaan, sulit untuk diubah kecuali ya dengan teknologi-teknologi tertentu. Misalnya kita nggak suka mata kita sipit gitu ya, kan sekarang udah bisa lah ada teknologi-teknologi tertentu. Tapi kan juga itu hal lain lagi gitu ya nanti bahasannya. Tapi kalau lingkungan itu hal yang bisa kita modifikasi lah istilahnya. Oke, betul sekali, keren nih.
Hmm. Ini Hamal bilang betul ke teman Hamal tadi. Ini bagus sekali Cina. Oh betul. Jadi ini maaf banget. Di sebelah Hamal juga ada teman Hamal walaupun jaraknya 3 meter. Pakai masker. Ini kamu ganggu aja sih. Ah gimana? Mbak, ini apakah pola asuh itu penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu sendiri kan? Kalau tadi kita urusannya sama faktor Faktor ya yang lingkungan mempengaruhi. sama faktor bawaan gitu kan. Ya kita harus menerima, yang satu lagi kita akan berupaya untuk bisa merubahnya gitu. Nah sementara Betul. untuk tumbuh kembang anak sendiri, nah itu masuknya tentunya faktor lingkungan dong ya, atau bagaimana menurut? Kan dua-duanya. Oh dua-duanya ya? Maksudnya untuk tumbuh kembang itu kan dua-duanya ya, Hmm. tapi yang bisa kita ubah-ubah yang lingkungan. Tapi Ah. kemudian dari nanti pembahasannya tadi kenapa jadi penting pola asuh karena eh, yang paling mudah kita ubah, yang paling mudah kita kontrol, yang paling dekat dengan kita adalah si pola asuh. Jadi yang perlu kita memang banyak pelajari, perlu dalami itu bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita Oh. gaya kita mengasuh anak-anak kita gitu. Oh benar. Nanti berarti akan dibahas lebih lanjut nih. Ini pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kalau mau nanya nih Bapak Ibu semua bisa langsung nanti tanya lewat grup WhatsApp ataupun di Spoon. Di Spoon Ya, yang masuk Spoon bisa tanya nanti ditampung. Kita akan jawab satu persatu. Menarik sekali nih Bu Bu dokter lagi. Mbak Fitriani. Ini kadang-kadang memang kita ini bisa membedakan faktor bawaan sama faktor yang kita bisa ubah dari anak kita. Gitu. iya. Jadi kita Jadi yang pengen diubah yang bawaan, uh, yang bisa diubah gak kita ubah uh, malah ya. tapi kadang Hama sendiri kan nggak bisa berubah nih, nggak bisa, bukan berubah, nggak bisa sadar bahwa ini tuh sebenarnya bisa dirubah. Kalau ini tuh sebenarnya bawaan, nah gitu. Untuk Iya, membedakannya seperti apa Mbak Fitrian ini? iya. Gini ya, kadang-kadang kita tuh berpikir dulu juga kita sama orang tua digituin, Dulu ya. ya. Jadi, jadi kita ke anak juga, ya udah, dulu juga orang tua saya begini, saya jadinya begini. Padahal dalam konteks mengasuh dan membesarkan anak kan kita pengen anak kita versinya lebih bagus daripada diri kita. Ah, ya benar-benar. Maka pola asuh yang diterapkan juga harus berdasarkan evaluasi. Kalau dulu orang tua kita ngasih seperti itu sama kita, enak nggak nih di diri kita? Kalau nggak enak ya jangan diterusin ke anak-anak Nah, begitu. justru harus jadi Tapi bahan evaluasi tadi begitu ya. betul. Tapi anyway, jenis pola asuh itu sebenarnya yang dikenal itu ada 4 jenis nih. Nah, kita bisa lihat ya apa yang orang tua berikan ke kita dan apa yang sekarang lagi kita coba terapkan ke anak-anak kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa cek mana sebenarnya kita tuh dominannya yang mana, Kita karena kan lagi nggak ada yang saklek kita lagi gitu pakai ya. pola asuh yang mana gitu ya. Ini Iya, sekarang nah ini dijelasin ada nih. jenis-jenisnya. Ya, ada 4. Yang pertama, ini yang otoriter. Otoriter. Kalau otoriter, ya orang tua yang otoriter cenderung memaksa anak melakukan apa yang orang tua inginkan. Dari mulai kecil sampai besar, pokoknya gimana orang tua kata mama dengerin ini ya ini gitu ya. Pokoknya kamu harus jadi pemain bola. Nama kamu sama Kamu saya harus main namain bola. Jidanin Ya, Jiden. nggak boleh nggak Nggak masuk boleh ya. universitas ini gitu ya. Itu kalau udah besarnya tuh makin banyak trouble kalau dengan cara-cara seperti ini. Oh. Anak-anak mungkin oke-oke aja ya disuruh harus ini, harus itu, harus ini, nggak didengerin kebutuhannya. Tapi sebenarnya ada proses di dalam diri yang kurang nyaman dan kalau itu tidak diproses maka akan muncul nanti namanya trauma. Gitu. Trauma bakal muncul ya justru dari Panjang. pola asuh otoriter seperti ini ya. Dampak dari trauma Ya, sendiri memang seperti apa, Teh Fitriani? Dampaknya kalau dampak kalau apa? anak ini mengalami trauma gitu. Ya, ya. Ini kalau otoriter itu maksudnya ekstrim otoriter Iya, ya. iya, iya. Kadang-kadang kita perlu lah ke anak itu menggunakan otoritas kita sebagai orang tua. Tapi kalau yang ekstrim otoriter, benar-benar anak itu nggak punya hak untuk milih, nggak punya hak untuk bersuara, nggak punya untuk ini ya, untuk memutuskan sesuatu dari kecil gitu ya. Mau misalnya sederhana gini mau lebaran deh, biasanya pada milih baju lebaran nih. Iya.
anak kan umur 3 tahun, 4 tahun sudah punya keinginan. Ya. Hmm. Nah, kadang-kadang biar gampang ya, keinginan orang tua aja dipaksain gitu ya. Ini beli baju, ya bajunya yang ini aja, harus yang ini. Kalau nggak yang ini nggak usah beli gitu ya. Oh Perkara gitu ya. baju. Umur Padahal 3 bukan 4 tahun sesuatu tuh yang udah punya keinginan itu ya, berarti udah bisa. udah Oh. usia 3 tahun itu sudah punya keinginan. Jadi kalau kita tidak ini dulu, sebenarnya bisa diakalin. Kalau kita tetap pengen bajunya yang ini karena keterbatasan satu dan lain hal, adakan dulu proses diskusi, dengar dulu keinginannya dan kita arahkan dengan baik. Jadi nggak langsung loh. Kalau otoriter itu kan langsung ya, seolah-olah tidak ada ruang gitu itu. Nanti kita bahas ya di jenis pola asuh yang lain. Nah, yang kedua jenis pola asuh permisif. Kalau permisif kebalikannya sama otoriter. Permisif ini cenderung mengikuti keinginan anak. Nggak ada ketegasan. Anak mau apa? Silahkan. Mangga. Ya udahlah gimana anaknya aja Pak, dia mau yang ini. Usahain gitu ya. Orang tuanya habis-habisan. Nggak beli baju misalnya gitu ya. Buat diri sendiri. Demi baju anaknya, keinginan anaknya gitu ya. Apa aja dipenuhi. Atau bisa jadi nih orang tua permisif ini gini tipenya. Ngomel-ngomel, nggak boleh, tapi ujung-ujungnya boleh. Oh iya. Gitu. Tipe permisif tuh jadi tipikal yang pelin-pelan gitu ya mungkin ya, bahasa kasarnya itu ya. Apa? Seolah-olah pelin-pelan, tapi sebenarnya kuncinya tuh satu, permisif itu cenderung mengikuti keinginan anak, apapun keinginan anaknya. Oh iya. Permisif itu masuknya ya. Itu masuknya permisif. Okay. Kemudian ada yang ketiga, tipe yang abai. Abai itu menelantarkan gitu ya, neglected anaknya. Jadi saya pernah ada satu kasus nih ya, anaknya itu tipenya neglected, extreme neglected. Jadi si orang tua itu ya sudahlah, anak dibiarkan di rumah, orang tuanya bekerja, ada bayinya, cuman anak itu ternyata nyontoh anjing peliharaannya di rumah ya. Waduh. Dia usia 3 tahun. Usia 4 tahun itu bicaranya belum lancar, dan cara makannya dengan kalau kita kan tangan nyamperin mulut ya. Kalau si anak ini karena terlalu sering melihat anjing peliharaannya dan sering bersama dengan anjing peliharaannya, cara makannya adalah si mulut nyamperin piring. Aduh. Gitu. Ini tipe yang extreme neglected. Gitu. Ekstrim abai gitu, ada seperti itu. Tapi kemudian ada juga tipe pola asuh yang keempat. Ini tipe pola asuh yang demokratis, menghargai kepentingan anak, tapi juga dia orang tua yang menekankan pada kemampuan mengikuti aturan sosial. Jadi gini, tetap ada aturannya ya, apa yang harus diikuti, apa yang boleh diikuti, apa yang harus diikuti gitu ya, apa yang boleh negosiasi begitu ya, dan keinginan anak tetap didengarkan, ada saluran atas kebutuhan diri anak itu. Jadi demokrasi itu seperti terkadang kita juga kadang otoriter, kadang ini, tapi pada tempatnya lah gitu ya. Sepertinya begitu mungkin ya. Betul. Jadi demokratis ini menempatkan otoritas kita sebagai orang tua pada tempat yang tepat gitu ya. Permisi kita, rasa permisi kita terhadap sesuatu yang memang bisa dinegosiasikan itu jelas. Iya. Atau kadang kita juga mengabaikan sesuatu yang memang harus untuk mendirinya anak-anak gitu misalkan. Betul. Supaya anak tuh mandiri misalnya, gitu. Iya, anak misalnya nangis nih ya, nangis karena pengen sesuatu gitu ya. Kita udah tahu fungsi nangisnya itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan banget gitu. Sementara misalnya kita tahu kalau dia dikasih itu bahaya. Misalnya mau gadget nih ya, ini yang paling fenomenal. Paling fenomenal. Kita udah batasi paling mengakar. Anak pengen lagi nonton atau nonton YouTube gitu ya. Iya. Terus nangis caranya kan? Nggak tahan kita. Akhirnya dikasih. Ya besok tinggal nangis untuk dikasih. Di saat seperti itu kita bisa menggunakan sikap abai kita. Biarkan aja anak nangis gitu. Tapi kita tetap, kalau abai itu bukan
kalau abai di demokratis bukan berarti abai menelantarkan, tapi ketika dia nangis ya biarkan dia nangis. Oke, silakan nangis, saya tunggu di sini, ibu tunggu di sini, ayah tunggu di sini, kalau udah selesai kita ngomong. Nah, mantap mantap. Gitu. Oke, Mbak. Itu kira-kira, jadi ada 4 ya, coba dicek mana nih kita dulu sama orang tua, mana nih kita sekarang udah jadi orang tua. Apakah yang otoriter, apakah yang cenderung ngikutin keinginan anak, udah nyoba nih bikin aturan tapi pasti roboh di akhir gitu ya. Kalau yang permisif itu gitu, coba segala macam tapi pasti roboh aja. Atau yang demokratis atau tadi, jangan sampai yang abai lah, jangan sampai gitu ya, karena efeknya jangka panjang banget. Ya, Hamal dengar juga banyak Hamal baca banyak dengar juga dari berita-berita, banyak juga kejadian-kejadian kriminal dari seorang anak gitu ya, yang memang orang tuanya menggunakan pola asuh abai itu ya, Mbak ya. Ya. Seperti kejadian yang kemarin kita nggak mau tahu lah anak mau ngapain gitu. Kayak kejadian kemarin yang di Inggris itu ya, yang menghebohkan kita itu, yang itu ternyata pola asuh orang tuanya menggunakan metode abai gitu. Mbak, Hamal nih, Mbak Fitriani sepertinya harus buka dulu pertanyaan karena Bapak Ibu ini udah pada nanya nih, dan malah ada yang saling jawab juga nih kayaknya nih. Jadi takutnya nanti malah jadi pada nyimaknya di spoon sendiri, bukan ngedengerin Mbak Fitriani nih. Maka langsung jawab aja nih sama Mbak Fitrianinya satu-satu ya, seperti apa nih jawaban yang tepatnya. Ayo coba ditampilkan dulu di layar Hamal, tolong. Akan Hamal bacain nih satu-satu buat Mbak Fitriani. Nanti buat yang jawaban terbaik mungkin Mbak Fitriani sendiri juga bisa memilih dari salah satu penanya gitu ya, yang terbaik untuk kita pilih. Nah, ini karena ada door prize nih buat penanya, mungkin itu salah satu penyemangat juga buat kita bertanya gitu ya. Awas nih, teman-teman kru jangan ada yang ikutan pura-pura nanya, pertanyaannya udah ada di saya nih ya, pura-pura ikutan kalian. Jangan ikutan. Nih ada dari Bu Nur Lela, ada lagunya tuh, tapi gak akan Hamal nyanyiin. Ini ada, saya punya anak usia 3 tahun nih, dia anak yang super aktif, sampai makan pun dia gak mau sambil duduk, maunya sambil main sama temennya. Apa itu bagus buat pola asuh anak saya gitu? Ya, ini pertanyaannya bagus atau enggak ya? Jawabannya antara bagus atau enggak berarti gitu ya. Tapi gini lah, kalau namanya perilaku makan sebenarnya itu mah terus pertama dilihat super aktif itu hyperaktif atau overaktif gitu, itu berbeda. Kalau anak 3 tahun 4 tahun aktif itu sesuatu yang normal. Yang penting kita cek, diminta duduk sebentar gitu ya, 5 menit dia tahan. Terus saat bermain, bukan melihat handphone, bermain-mainan atau bermain interaktif dengan kita, mereka juga bisa tahan lebih dari 5 menit. Itu oke. Nah, kalau memang rentang atensinya terlalu cepat berpindahnya, ganti-gantinya tuh 1 detik, 2 detik, 3 detik ditinggalin gitu ya, itu memang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Mudah-mudahan masih yang aktif dalam rentang yang normal. Pertama itu. Begitu ya, Mbak. Kalau anak 3 tahun, 4 tahun aktif itu justru bagus. Kalau nggak aktif bagus itu, ya karena itu mereka saatnya manjat-manjat, main gitu ya. Tapi kuncinya ada di peraturan kita. Makan ya makan sambil duduk. Nah, ini juga jadi kebiasaan sama kalau kita bicara tentang tadi Bu siapa? Bu Nur Lela ya. Bu Nur Lela, iya. Lela, kalau bicara tentang kebiasaan makan, cek dulu kebiasaan makannya memang dibiasakan duduk di kursi, makan tidak sambil ngapa-ngapain, atau memang dari dulunya terbiasa disuapin sambil lari-lari. Gitu. Ini saya juga PR banget anak 3 tahun, anak saya kan 3, 4, hampir 4 tahun gitu ya. Tapi memang
tipenya seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan diingatkan berkali-kali bahwa makan sambil duduk ya bisa sebenarnya kan. Jadi dicoba dulu, didisiplinkan waktu makan dan makannya bareng-bareng. Iya, iya, iya. Orang tuanya juga makan gitu, dicoba dulu. Jadi kalau nanti makannya sambil lari-lari sebenarnya mempengaruhi asupan gizinya sih gitu. Nanti ya kita bahas di belakang Hamal. Insya Allah kita bahas lagi lah lebih lanjut. Tapi kalau pertanyaannya baik atau enggak, tentu saja makan yang baik dan sehat itu adalah makan sambil duduk, selesaikan aktivitas makan saat makan, setelah itu baru boleh main. Lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Nurlela nih. Tadi udah kejawab ya Mbak Nurlela ya. Oh, masih ada pertanyaannya ternyata Mbak Nurlela ini masih ada nanya lagi. terusannya. Iya. Nomor 2. Jadi dia ngasih 3 pertanyaan. Hama langsung bacain dua-duanya aja ya Mbak ya, biar sekalian ya. Boleh. Iya. Pertanyaan kedua, saya membiarkan anak menangis jikalau dia ingin membeli mainan yang menurut saya terlalu mahal buat saya. Ditambah udah banyak mainan yang dia punya gitu. Sedikit malu sih, tapi saya hanya tidak mau anak saya menjadi anak yang manja, yang semua keinginan dia harus diturutin, takut kebiasaan gitu. Jadi takut kebiasaan. Apakah itu kebiasaan baik buat anak saya gitu? Nah, kemudian nomor 3 nih, pertanyaan nomor 3. Iya. Masalah anak kecanduan sama HP, apa itu salah dalam pola asuhnya atau salah HP-nya, salah Google-nya, Mark Zuckerberg atau kok gimana sih jadi gitu? Gimana? Iya. Yang pertama dulu nih yang tentang apa tadi tiba-tiba gara-gara Mark Zuckerberg jadi lupa ya. Maaf. Aduh. Yang kedua ya? Apa tadi? Yang kedua? Yang soal mainan tuh. Soal mainan jadi mainan. Ya, mainan ini memang betul. Ya tadi ya balik lagi anak 3 tahun 4 tahun itu tuh punya keinginan, sudah mulai punya keinginan, selalu pengen beli mainan. Dan yang penting bagi orang tua adalah kalau tadi ada batasan mainan-mainan dan udah disampaikan sama anak. Sama aku tadi suaranya itu feedback. Oh, suara feedback ya. Balik lagi ke tentang mainan. Kalau misalnya kita selalu ngasih, tadi balik lagi ke pola asuh permisif dan itu memang bagus. Maka strateginya nih ya untuk jadi yang demokratis kita memang dari awal sudah dijelaskan. Nah, akan jauh lebih baik ada aturan yang boleh beli mainan setelah kapan atau setelah menabung. Untuk mainan-mainan tertentu anak udah diajarin nabung aja dari sekarang gitu, dari sedini mungkin sebenarnya. 2 tahun itu udah bisa nabung dulu. Seenggaknya memang keinginan itu selalu ada. Misalnya kita udah latih nabung dulu, dia sekedar tahu. Tapi pas keinginannya muncul kan, kalau anak-anak itu masih cepet banget ya prosesnya, pengen kadang nggak bisa nahan gitu. Nah, tapi diulang-ulang, insya Allah nggak apa-apa. Dan kalau ngebiarin nangis karena memang mainannya misalnya emang nggak boleh dibeli sekarang, nggak bisa dibeli sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya pas nangis jangan sambil dimarah-marahin, jangan sambil dibentak-bentak. Iya. Boleh marah, bilang. Boleh marah, bilang aja. Ya, ibu marah, misalnya. Ayah marah karena nangisnya mengganggu misalnya, kayak gitu. Atau ya sudah, nangis dulu silahkan, ditungguin, nanti kalau sudah selesai kita bicara, seperti itu. Kalau udah selesai nangisnya, bicara bahwa tidak diizinkan untuk beli mainan karena memang perlu menabung dulu misalnya, atau memang sedang tidak butuh gitu. Itu tips bagus juga ya, mantap nih. Kalau disuruh nabung dulu juga melatih kesabaran anak mungkin ya Teh ya. Iya, bisa dilatih kesabarannya gitu. Yang kadang nggak sabar orang tuanya, begitu punya uang ngelihat anaknya minta terus, dikasih akhirnya. Oke, jadi sesuai dengan kondisi keuangan orang tua akhirnya gitu ya. Terus yang ketiga ya sama tadi ya tentang HP ini salah siapa? Yang jelas mah ya salah yang ngasih HP sih. Kenapa? Karena HP ini ya, anak-anak itu nggak akan tahu HP kalau nggak dikasih. Sebetulnya nggak akan tahu. Anak 2 tahun 3 tahun itu nggak akan tahu HP kalau nggak dikasih. Iya. Mereka tahu HP kalau sudah dikasih. Kalau sudah dikasih, tidak diberi batasan waktu,
apalagi karena memang sangat seru kalau kalau ada anak-anak tuh seru, ini seru banget, yang itu mainannya nggak seru gitu ya. Nah, Jadi malah jadi akan gitu ya. banyak negosiasi di situ. Handphone itu banyak sekali negosiasinya. Ya, Silakan aja. brainstormingnya banyak sekali di HP Kayak itu sebenarnya. ih banyak banget perdebatan dengan anak 3 tahun setengah ya. Masalah HP ini juga luar biasa gitu, bisa jadi urusan yang panjang Iya, iya, iya. ininya gitu negosiasinya. Dan jangan jangan ini ya, jangan underestimate anak-anak gitu dalam hal negosiasi, jago banget Jago banget ya. gitu. Karena mereka penyimak terbaik orang tuanya ya. Jadi negosiasinya ya bagus. Iya, jago banget. Jadi kuncinya memang kita kalau HP ya, eh saya sih itu pilihan dari sama orang tuanya. Hmm. Baiknya memang setelah usia 2 tahun baru diberikan gadget, tapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya susah Hmm. anak-anak tidak terpapar gadget. Kalaupun anak-anak harus terpapar gadget, sebenarnya dalam waktu 1 hari itu tidak lebih dari 2 jam. Sebenarnya usia berapa tahun sih Teh anak boleh Mm. boleh megang gadget gitu, boleh dikasih gadget sendiri Itu punya? 2 tahun, Oh, jadi 2 dua tahun tahun itu lebihnya. udah boleh, tapi dengan syaratnya seperti apa tadi? Tapi terbatas, Eh, dan ditemani harusnya. oh, ditemani ya, harus ditemani. Oke, oke. Iya, Oh, jadi nanti nggak kalau apa-apa. tiba-tiba iklannya macam-macam, Oh ya iya, itulah iya, yang iya. terekam. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ngasih HP buat anak nonton handphone, tapi ditemani dan dengan cara seperti itu ya mungkin ya. Kalau masih di bawah 4 tahun mah jangan lebih dari 1 jam harusnya ya, maksudnya dalam rentang waktu terus menerus gitu, Hmm. dipotong-potong 10 menit, 15 menit, walaupun susah sekali ya, Hmm. terutama kalau tapi itu sebenarnya gini ya, kalau dalam masa pandemik seperti ini kita harus di rumah terus, mumet dan segala macam. Hmm. Buat saya sih, karena kita dalam situasi yang tidak normal ya, 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 jadi ya. ya jangan terlalu ini juga lah, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri, nanti stres. Kalau orang tuanya stres, ngurus anaknya juga jadi tambah Nah, stres itu dia gitu. benar-benar. Baik Mbak, terima kasih. Ini ada lagi Secukupnya aja, pertanyaannya sudah macam-macam. terjawab ya Mbak Nurlela. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi nih buat Mbak Nurlela. Ada tips-tipsnya juga tadi tuh dikasih sama Mbak Fitriani. Ini kemudian ada Teh Seniawati. Pertanyaannya, apa bedanya mengancam dan menakuti anak ketika anak sulit makan dan apa dampak? Mengancam dan menakuti kayaknya sama ya. Sama ya? Kalau kita ngasih tahu, gini, kadang-kadang mengancam sama menakut-nakut itu nggak relevan sebenarnya. Nggak Kita tepat ya. kalau nggak makan nanti ditangkap polisi, nggak nyambung kan gitu ya. Iya sih. Jadi membuat anak itu logika berpikirnya nanti putus-putus gitu, nanti Iya, iya. nggak baik juga. Kalau kita Iya, bisa iya. jelaskan, kalau nggak makan nanti nggak bertenaga, nggak bisa main yang lain. Nggak Oh, iya, makan iya. nanti tulangnya kelihatan gitu ya. Hmm, Gak makan tulangnya tulang-tulang kelihatan. kan, iya nanti tulang-tulangnya kelihatan di dada tuh kan, Oh, iya, keluar iya. gitu. Makanya harus makan yang banyak gitu. Iya, gitu aja. Ya memang agak ini challenging kalau misalnya anak makannya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi waktunya diseringin. Iya. Bisa seperti itu. Karena prinsipnya gini, makan itu ya semua anak harusnya pasti makan. Semua anak harusnya Tugas pasti kita makan. adalah memastikan, ya kalau udah lapar pasti minta. Cuman kan penting ngelatih. Nah ini emang PR-nya harusnya dari saat 6 bulan. Anak 6 bulan kan mulai kenal makanan. Nah itu pola-pola makan harusnya sudah dilatih, dan kebiasaan-kebiasaan makan perlu dilatih sedini mungkin, biar sudah usia 3 tahun, 4 tahun itu nggak terlalu sulit. Tapi untuk ada anak-anak tertentu juga yang kemudian setelah tahu main gitu ya, jadi ke distraksi. Makanya tugas kita mengingatkan waktunya makan tetap makan. Rutinitas itu kunci untuk anak-anak, untuk semua anak usia 2 sampai 4 tahun. Kunci banget itu. Nah berarti buat yang bapak ibunya kerja mungkin dibagi waktunya mungkin ya untuk bisa perhatian seperti itu ya. Betul, harus itu. Kalau Kerjasama, kenapa kerja tim. rutinitas jadi penting, anak tuh bisa memprediksi sebentar lagi waktunya apa, nanti ini harusnya makan, jadi udah terbiasa gitu badannya, dan metabolismenya juga pasti jam segitu lapar, otaknya tuh alarm Ya, gitu. karena udah rutinitas tadi ya. Yes. Nah ini Iya, pertanyaannya ada udah. 2, Mbak Sen itu nanya satu lagi ya.
ada pola asuh yang Iya. bersifat otoriter kepada anak. Pola asuh yang bersifat otoriter kepada anak akan membuat anak merasa tertekan. Apakah orang tua yang Mm-mm. bersifat seperti itu akan baik untuk tumbuh kembang anak? Nah, tadi sudah dipaparkan juga sebetulnya ya, Ini tadi sudah bahwa dipaparkan yang ya, paling tepat yang adalah demokrasi otoriter kan. itu. Iya betul, yang ideal ya sejauh ini yang diyakini baik untuk anak-anak adalah untuk tumbuh kembang anak adalah pola asuh yang demokratis. Karena ekstrim otoriter juga tadi bisa jadi Hmm, salah satu dampaknya adalah memunculkan trauma pengasuhan iya iya gitu. iya iya. Oke. Oh, Kemudian, ternyata pengasuhan juga ya itu tadi ya, kadang-kadang kita nggak sadar menurunkan pola pengasuhan tersebut ke anak kita. iya betul. Kadang begitu tuh. Saya juga begitu tuh. Kadang, kadang itu menjadi hal yang biasa kan mungkin jadi ketika ke anak pun Kerekam, itu menjadi hal kerekam yang tidak biasa. sadar. Ah, apakah itu juga salah satu unsur dari traumatik atau gimana? Iya betul, itu Oh, trauma pengasuhan. trauma Jadi pengasuhan. kalau anak kita saat ini merekam kita yang seperti ini, ada Hmm. kemungkinan besar itu yang mungkin nanti akan dia lakukan ke anaknya Oh, gitu. jadi dari mulai sekarang harus kita sadari dulu ya mana yang memang itu Ya, kita tuh lagi trauma atau yang penting sadarnya dulu aja mungkin ya, Teh iya, ya. yang penting sadarnya dulu gitu. Masalah, udah kok susah banget memperbaiki, udah gampang gitu, gampang maksudnya. eh, kita sadari, kita terima bahwa itu bagian dari diri kita. Kita coba, kalau kita gagal, bangun lagi, perbaiki lagi kan prinsipnya salah Ya, itu bisa mantap. diperbaiki gitu. Kecuali sampai menghilangkan nyawa anak gitu ya kan. Dalam prinsip pola asuh sih pasti ada trial Hmm. error, pasti kita gagal, coba Oh lagi iya iya. Jangan gitu. menghakimi diri bahwa kita ini bakalan selalu menjadi yang paling bersalah juga ya, Mbak ya. Iya, karena kan tadi setiap orang tua mah pas insya Allah dibekali kehebatan tertentu lah Hmm. sama Allah gitu ya. Mantap Makanya mantap. dia pantas dan dia mampu dimampukan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kos yang nomornya 0149 paling akhirnya. Ini saya punya dua orang anak. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 6 tahun. Mm-mm. Bagaimana Ya. cara pola asuh dan bagaimana cara kasih tahu untuk kedua anak saya tersebut, sedangkan menu dan porsi makan mereka sangat beda kan gitu. Menu dan porsi makannya beda 6 dan 13. 13 tahun, ya. Biasanya kalau menu itu dibiasakan makan apa yang ada di meja aja dari kecil gitu. Cuman mungkin ya ini ada masalah makan ya bisa jadi sehingga milih-milih makanan jadi nggak bisa sama nih menunya gitu kan. Nah, apakah milih-milih Eh, makanan itu berasal dari pola asuh juga atau bagaimana? Pembiasaan, Pembiasaan. betul, pola asuh yang kalau dari penelitiannya salah satunya pola asuh yang pressure atau restricted apa ya yang membatasi makanan dari zaman kecilnya membuat anak biasanya milih-milih Bentar, atau membatasi kitanya makanan itu gimana maksudnya? Membatasi makanan itu? membatasi jenis makanan. Oh, membatasi jenis makanan. Oh, kayak misalkan Hamal Ya, mah nggak suka sayur misalkan gitu atau Hamal ya, mah nggak suka. udah nggak usah dikasih gitu ya. Kalau anak yang nggak suka Oh, sayur, udah nggak kita kasih. Anaknya juga cuma suka ini gitu ya. Aja dikasih itu aja sama kita juga ngikutin anaknya yang suka. Padahal di usia 6 bulan sampai setahun itu kesempatan emas banget tuh buat orang tua untuk mengenalkan varian jenis makanan. oh iya Semua iya rasa iya. kenalin aja dulu. Semua ras Walaupun kenalin nanti wes. dilepeh, coba lagi dengan menu Hmm. yang berbeda. Ya, trial error ya. Semakin kita tarik menu yang gak dia suka, makin dia nanti mengembangkan pemikiran tertentu, makin besar usianya, makin dia tahu bahwa saya nggak suka ini. Kalau udah gede ya, Nah, udah ya. 6 tahun, dia akan bilang saya nggak suka ati misalnya ya, Tapi ini itu penting akan misalkan. tetap. Ah iya Dia iya nggak iya. akan peduli itu penting atau enggak. Yang penting di kepalanya adalah saya nggak suka ati. Nyobain aja pasti nggak Oh. mau. Sementara anak-anak 6 bulan sampai 1 tahun dicobain ini sebenarnya dimakan-makan aja kan Jadi gitu. menebarkan Kalau nggak kebencian terhadap jenis makanan tertentu ya. dan kuncinya juga ada di orang tua. Kalau Iya iya. orang tua menunjukkan model dia milih-milih, dia menunya maunya beda-beda, ya susah Oh iya gitu iya ya iya. karena anak akan sangat menyontoh orang tuanya. Iya iya. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan lagi mungkin ya. Tadi sudah terjawab tuh berarti ya. Masalah menu dan porsi, Mbak ya. Kemudian ada Hmm, Ibu Marno nih.
Mbak, ada pertanyaannya sampai 4 nih, 5, satu lagi Oh, jadi Pancasila nih. Mbak, ada anak yang susah makan, akhirnya ibu menyuapi sambil jalan. Bagaimana itu? Apakah salah ini pakai F soalnya. Apakah salah pola asuh, Mbak? Mbak, ada anak susah makan. sebisa mungkin acara makan dibiasakan makan di meja kursi itu untuk memudahkan kita supaya nanti kan susah ngejar-ngejar anak 5 tahun 6 tahun sambil main kan nantinya gitu, maka dari kecil dibiasakan duduk Hmm, di satu tempat sambil makan, mau makannya disuapin iya atau iya. mau kita makan sendiri itu nggak masalah, tapi yang jelas eh, duduk di meja makan mengondisikan bahwa waktu makan adalah duduk, nggak di meja makan pun di lantai gitu ya, tapi duduk lah gitu saat makan itu, acaranya adalah makan, kegiatannya adalah makan gitu. Itu jadi hal yang penting. Kalau sambil jalan-jalan waktu bayi, beberapa beberapa mungkin, tapi ini nggak saklek ya, yang ini salah, yang itu benar gitu, nggak. Iya Karena iya. karena kan ada anak-anak tertentu yang memang benar-benar susah tuh bayinya gitu ya. Kadang ini emosional nantinya. Jadi gini, apa lingkarannya lingkaran emosional. Hmm, Bayinya rewel, ibunya kesel gitu ya, atau iya iya iya. pengasuhnya kesel, ujung-ujungnya nggak makan. Kan Hmm, daripada seperti itu, mungkin beberapa pengasuh atau beberapa orang tua memilih untuk sambil jalan tapi hmm, balik coba lagi gitu. Kalau iya nangis ya iya udah iya. oke, pelan-pelan aja sedikit-sedikit tetap dicoba, jangan ditinggalin sama sekali. Nanti jadi kebiasaan, termasuk yang biasa makan sambil gadget. Ah, Ya makan sambil lihat handphone gitu ya, itu hmm. juga pelan-pelan dilatih kembali, di-reset aja. Kalau makan sambil Gitu. nonton TV tuh biasanya juga ada tuh selain gadget. Ya, kalau dari penelitian, mana intake food yang lebih bagus? Makan sambil nonton TV atau makan sambil makan kita menyadari kita lagi ngunyah, makanan masuk gitu ya. Heeh. Ternyata yang lebih baik hasilnya adalah penyerapan tubuh yang jauh lebih baik adalah ketika kita makan itu ya makan, nggak sambil Oh. nonton, karena pikiran kita juga akan fokus kan merasakan makanannya. Jadi kalau zaman sekarang mah kalau kita sering dengar Mhm. mindfulness gitu ya. Jadi makan Mindfulness, juga yes harus itu. dengan penuh kesadaran Mhm. gitu. Jadi kita beraktivitas apapun juga jadi sudah terbiasa dengan konsentrasi yang penuh terhadap Iya, kegiatan itu ya. ya. Jadi kita Wis, keren biasa sekali. maintain konsentrasi, efeknya ya, ini efek jangka panjang sekali, selain tadi metabolisme ternyata lebih lancar kalau kita Hmm. makan dengan penuh kesadaran. Efek jangka panjangnya adalah kita terbiasa melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien karena Iya kita iya iya. udah bisa nih, ya udah ini ngerjain ini dulu selesai baru. Oh iya iya iya. Uh, luar biasa ya. Udah terjawab mungkin ya Bu Marno ya. Tuh, tadi barusan ada 4 pertanyaan lagi, mungkin dipilih sama Hamal, dipilih salah satunya aja atau semuanya dibacain aja Pak Manajer nih. Bacain semuanya ya. Ada anak yang sampai besar makan dengan tangan kiri tuh. Wes, Hmm. ini kayak pemain bulu tangkis dari China dulu ya, pakai tangan kiri ya main bulu tangkisnya. Itu termasuk salah satu pola asuh keturunan atau keturunan nggak? Bagaimana Mm-mm. dengan anak yang lama Ya, lama jadi diemut tuh maksudnya apa ya? Makanya oh, oh makannya makannya lama lama nggak diemut. dikunyah. Itu mengatasinya gimana Mbak? Ada solusi nggak tuh? Ya, kalau yang kidal ya, karena kita mempercayai, terutama yang muslim mungkin ya, mempercayai bahwa makan yang baik itu dan disunahkan itu menggunakan tangan kanan. eh Mm-mm. saya selalu menyampaikan diupayakan saja kalau makan dengan tangan kanan. Kalau aktivitas lain tidak apa-apa menggunakan tangan kiri. Salah satu cara yang bisa disampaikan adalah kalau menggunakan tangan kiri biasanya dipakai untuk bersih-bersih setelah buang air besar, masa digunakan untuk makan gitu ya. Salah satunya diingatkan kembali hal itu. Kalau memang anaknya anaknya sangat religius, bisa Mm-mm. diiming-imingi gitu ya, bahwa Allah lebih sayang Oh iya anak-anak yang iya makan iya. pakai tangan kanan.
walaupun tadi kekuatan otot tangan itu ya tadi ada yang dikaruniai di sebelah kanan, ada juga beberapa yang dikaruniai di sebelah kiri. Ya, iya, iya. Nah, cuman kalau bersangkutan dengan keyakinan, ya ini tantangannya. Kalau aktivitas lain tidak apa-apa di tangan kiri, tapi kalau kalau makan dilatih saja seberapapun Ya. mampunya. Mungkin suapannya agak berantakan, nggak apa-apa. Nah, yang mendatangkan trauma dan anak jadi nggak mau nyoba lagi adalah, nah kebetulan anak saya tuh kidal ya, Kebetulan sekali ya. dan sempat iya dan sempat tidak mau megang pensil karena semua orang memaksa dia menulis itu atau menggunakan pensil itu di sebelah kanan. Bayangkan kalau ini terjadi sama makan, gitu. Jadi pelan-pelan. Tapi alhamdulillah sampai usia 4 tahun ini ternyata bisa. Jadi saya bicara based on experience aja ya. Kalau secara teoritis kan memang dilatih, walaupun kekuatannya berbeda dengan anak lainnya gitu ya. Tapi pengalaman saya betul prosesnya tuh panjang dan butuh kesabaran. Jadi kadang-kadang tuh berantakan gitu ya makannya, nggak begitu rapih lah kalau pakai tangan kanan, dia lebih rapih kalau makan pakai tangan kiri. Tapi karena tujuan kita adalah mengenalkan tujuan saya gitu ya, setidaknya tujuan saya adalah memperkenalkan bahwa makan yang lebih disukai oleh Allah itu adalah makan pakai tangan kanan, maka itu tidak apa-apa walaupun berantakan, itu adalah yang baik gitu. Cuma kan PR ya, habis makannya berantakan. Iya. Gitu. Nah, memang sampai besar masih pakai tangan kiri, itu ya coba didekati dengan hal-hal yang memang apa value-nya makan pakai tangan kanan. Apa keuntungannya harus sering dikasih tahu ya. Apa pentingnya. Iya betul, karena kan kalau udah berkaitan dengan ya tadi kekuatannya di tangan kiri, jadinya memang agak susah. Tapi kalau kita kasih dia secara pikirannya dulu gitu ya, disadarkan bahwa ini keuntungan pakai tangan kanan tuh lebih sekadar dari apa ya, beyond our world gitu, di luar kepentingan dunia nih kan gitu kan. Mungkin ada motivasi untuk berupaya walaupun itu susah, dan lebih penting berusaha kan, sebaik-baiknya berusaha daripada tidak sama sekali. Dan apapun usaha si anak nanti ya kita hargai. Iya. Dan kalau ke anak itu jangan yang berat-berat juga ya ngasih taunya mungkin ya Mbak ya. Misalkan kamu jangan pakai tangan kanan, kalau tangan kanan itu pro pemerintah, kalau tangan kiri anti pemerintah gitu, itu berat, terlalu berat. Lagi gitu ya. Itu anak nggak ngerti apa maksudnya. Nggak jadi makannya, nanti malah baca koran anaknya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Marni, Ibu Marno, yang saya juga sebenarnya pengen nanyain ini, bagaimana sebaiknya untuk memantau gizi anak yang orang tua suami istrinya bekerja, sedangkan yang mengasuh nenek atau pembantunya Mbak nih, karena kan juga kadang memang ada yang orang tuanya bekerja dua-duanya nih. Tapi Hama juga ada yang ngasih tahu tuh bahwa memang kalau diasuh sama nenek itu katanya bahasanya bakal jadi bagus, jadi ngomongnya itu bakal lebih santun gitu, karena anak itu jadi terbiasa dengan ngomong santun. Apakah benar juga atau enggak tuh Teh kalau kayak gitu? Ini ya, pertama kalau kita menitipkan anak, usaha kita juga ya sebisa-bisanya sekontrol tangan kita kan, selebihnya serahkan pada Allah gitu ya. Maksudnya gini, kita juga kan punya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita kan memilih loh ya, bukan nggak bisa milih sebenarnya ya, memilih untuk bekerja dan anak dititipkan pada orang tua kita atau mbak gitu ya, atau yang pengasuh lain di rumah atau di daycare gitu. Nah, yang bisa kita upayakan apa? Menyiapkan pertama makanannya gitu. Jadi udah disiapin gitu dari malam itu, ini menu makan pagi, ini makan siang, ini nanti kan makan malamnya bisa ya sama orang tuanya, kemungkinan besar mah harusnya bisa. Kalau nggak bisa kita siapin juga snacknya jam berapa dikasih ini, snack sorenya jam berapa gitu ya. Tapi gini, ketika kita sudah mempersiapkan itu semua, pada kenyataannya kan bisa aja si makanan itu dibuang, diganti makanan lain yang lebih gampang gitu. Ini karena yang banyak kejadian ya, bukan nakut-nakutin, tapi ada aja seperti itu. Gimana cara mengevaluasinya? Kalau kita sudah memastikan bahwa apa yang sudah kita berikan itu harusnya memenuhi gizi anak, maka anak kita harusnya gizinya terpenuhi. Kalau sering sakit ya, kemudian juga jadi kok kurus, nggak ada penambahan berat badan, itu kan jadi tanda tanya. Padahal
dari segi makanan gitu ya, kita sudah persiapkan ada apa nih, apakah makanannya tidak habis gitu ya, atau seperti apa, maka bicarakan baik-baik sebenarnya makanannya gimana. Dan kalau lagi ada waktu di rumah, maka kita perhatikan pola makan anak gimana gitu kan. Kan kerja Senin sampai Jumat atau oke, let's say Senin sampai Sabtu, tapi pasti ada waktu-waktu kita di rumah gitu. Saat kita di rumah itu kita perhatikan polanya seperti Ya. apa, intake makanan tuh masuk nggak semua gitu. Cara Iya, dia iya. makan itu kayak gimana. Jadi kita tahu gitu, kira-kira Senin sampai Jumat itu atau selama kita tinggal itu makannya gimana. Tapi balik lagi, kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Iya, iya. Yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi, ngasih tahu lagi, ngingetin lagi ke orang tua sama ke pengasuhnya gitu ya, ya dievaluasi kembali nanti setelah Iya. seminggu misalnya gitu. Berarti Bisa dari kita iya. Terus yang tadi itu Mbak, yang apa? Bahasa dari gimana? nenek dan juga Oh iya, kakek itu memang ini ya berarti ya? tergantung neneknya itu berarti Ya ya. iya berarti. Beda-beda ya. Jadi Jadi itu kan tadi pola asuh bahasa itu sangat ini ya, anak-anak tuh sangat mudah menyerap bahasa usia Ah, 0 sampai 3 tahun itu, usia 1 sampai 3 tahun itu apa yang dia dengar tuh biasanya langsung dicontohin. hmm, Jadi kalau ternyata nenek kakek kita lebih santun, dan biasanya memang ini ya, nenek kakek itu tingkat dewasanya nih. lebih lebih halus ke Iya anak-anak iya. itu daripada orang tuanya gitu karena mereka Ya, biasanya saya itu hampir ke semua ya. teman-teman saya sering ngomong tuh sama kayak di film-film luar negeri ada yang bilang gitu juga. Bahwa orang tua kita itu orang tua terburuk buat kita, sementara kakek nenek itu adalah kakek nenek terbaik buat kita. Semuanya merasakan begitu. Jadi Sering, bayangin iya, ya, kalau sampai ternyata anak kita bahasanya lebih baik iya, ketika iya, tinggal iya, sama nenek kakek, berarti kita bahasanya sejauh ini gimana gitu kan, kalau iya, lebih iya, iya, baik pas sama nenek kakek aja. Ukuran janjian kalau kita ngomong sama anak bawaannya ngomel-ngomel aja, marah-marah aja iya, gitu sih ya, bener sih. ngeluh. Ya, ketahuan deh sama Bu Dokter. Sama Bu Fitriani. Nah, ini Hama mau ngingetin buat semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Kayaknya ini karena saking banyaknya pertanyaan nih Teh. Jadi Hama harus harus sortir nih satu-satu pertanyaannya. Jadi satu orang mungkin satu aja Hama akan pilih. Yang lain juga yang belum bertanya boleh nanya, tapi sepertinya pertanyaan yang paling urgent yang perlu ditanyakan mungkin itu yang bakal Hamal bacain gitu ya. Karena waktunya Oke, juga nih, siap. kayaknya kita juga pengen panjang sih sebenarnya ngomongnya ya. Tapi karena berhubung waktu Teh ya, jadi harus sortir. Iya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan gak mau bacain satu-satu nih, tapi waktunya juga, aduh, Hamal juga pengen nanyain semuanya nih. Ini ada Mbak Anggaria Ningsih. Mbak Anggaria Ningsih, bagaimana cara kita menghadapi anak yang sering emosi kalau dibilangin sama orang tua? Sering emosian mungkin ya. Oke. Kitanya yang mesti berespon. Jadi kitanya jangan reaktif ya kalau menghadapi anak-anak itu, bukan anak-anak sih sebenarnya, menghadapi apapun yang terjadi di lingkungan kita tuh punya dua pilihan. Mau reaktif atau responsif gitu ya. Kalau kita reaktif, kita tuh nggak pakai pikir. Anak emosian, kita jadi nambah tinggi juga. Gitu. Tapi kalau kita mau berespon, ya kita tuh nahan dulu, mikir apa sih sebenarnya yang terjadi ketika si anak misalnya berteriak atau menangis gitu ya, ada apa? Nah, kuncinya di jeda. Jadi kadang-kadang kita butuh jeda nih kalau merespon emosi-emosi yang terlampau berlebihan gitu. Kalau dengar pecahan piring misalnya, kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu sih seringnya apa itu gitu ya. Nah, ada suara ada ada suara anak kecil
kecil ya. Eh, jadi kalau ada pecahan piring, tuh kan gitu ya, apa kita Ah, bahasanya kadang-kadang bereaksi gitu, oh tuh iya iya kan iya. pecah dibilangin loh, kita nggak nyadar itu anak Iya iya. berdarah, Kecuali kalau yang latah mungkin kita ya nggak ayam ayam nyadar. ayam gitu. Itu namanya bereaksi. Itu. Sementara kalau berespon, itu kita tarik nafas. Jadi yang bisa Hmm, kita lakukan adalah ini ya, tarik nafas. Kita tarik pakai teknik nafas. 478, tarik nafas 4, tahan, buangnya dari mulut. Latihan, harus latihan Hmm, nafas mulut ya. Orang tua orang tua para kita sebagai orang tua ini harus banyak latihan tarik nafas gitu, untuk jaga biar emosi ya itu ya. sabarnya lebih Oh iya iya iya. panjang Oke. gitu. Jadi kalau kejadian seperti itu lagi anak emosi, kita tarik nafas gitu ya, keluarin dari mulut baru kita berespon. Minimal hitung 1 sampai 10 di otak kita, di pikiran kita, atau kita bisa bilang, oke, kalau masih mau marah atau kitanya udah mulai nggak tahan nih kayak mau meledak gitu ya. Kalau Heeh. masih mau marah yaudah deh marah-marah dulu. Nanti ibu atau bunda atau ayah tunggu di kamar. Kalau udah selesai baru pakai headset aja di kamar gitu. Nanti kalau udah selesai baru temuin untuk ngobrol lagi sama-sama enak, Pakai headset sama-sama aja tutup kupingnya. reda. Atau kalau kitanya udah lebih reda, kita juga ngomong sama anak nggak meledak-meledak kok, insya Allah. Iya iya. Berarti jaga dulu emosi kita, baru kita ngomong ya. Jangan kendalikan Iya, dulu emosi kita, baru. kalau Iya kita iya. kalau kita balesinnya dengan emosi juga nggak akan selesai. Yang ada dengan derai air mata selesainya. Ibunya nangis, Oh. ayahnya kesel, anaknya nangis. Hmm. Oke, itu dari Mbak Mia ya. Sangat puas sekali mungkin ya sama jawabannya nih. Tadi bukan Mbak Mia, tadi itu siapa? Mbak Anggaria Kayaknya Ningsih. bukan Bramel. Ya, Mbak Anggaria Ningsih. Nah, ada lagi pertanyaan dari siapa dulu? Oh, dari Mbak Lisna Yanti Siregar. Horas Mbak Lisna. Nah, ini ada pertanyaannya, mumpung materi kali Beda-beda. ini sekolah keluarga balita, saya mau nanya lagi nih Mbak. Ini tentang ada lingkungan saya. Untuk melihat kecerdasan seorang anak balita itu bagaimana Mbak? Sedangkan anak itu malas belajar, tapi aktif dianya gitu. Tapi belajarnya malas gitu. Nah itu gimana tuh? Ini tuh balita, bayi di bawah 5 tahun Iya, gitu ya. balita, usia balita. Usia balita malas belajar. Balita itu tugasnya adalah main. Nah, itu dia. Kalau kalau ini dalam konteks belajar matematika atau belajar apa ya, biasanya baca nulis, ya ditunda dulu juga nggak apa-apa, nggak urgent gitu ya. Yang penting diajak main yang edukatif, main. Hmm. Kalau misalnya kita mau ngajarin berhitung, main sambil lompat-lompat, 1, 2, 3, 4 gitu kan, anak-anak paling senang lompat-lompat di kasur, suruh sambil berhitung. Atau kita mau anak untuk bisa hitung jari, ya udah hitung jarinya berapa gitu, dan itu bisa Iya, iya, dilakukan iya. sambil bermain begitu. Jadi Wow. mungkin untuk nulis itu sesuatu yang menyenangkan dulu, coret-coret, Hmm. menggambar, melukis, baru Iya, setelah iya, itu iya. aktivitas yang lebih sulit sedikit. Kalau anaknya memperlihatkan ketertarikan, itu bisa Iya, jauh iya. lebih cepat karena tuntutannya, sekali lagi ya, tuntutan balita 0 sampai 5 tahun itu masih uh, bermain. Belajar Oke. itu untuk di atas 4 tahun. Berarti belajar itu justru cara belajarnya anak balita adalah bermain itu ya, cara Bermain, belajarnya iya. sendiri gitu. Yang paling penting ya, untuk anak balita ini juga salah satunya adalah play skill. Jadi Play bermain itu skill. ternyata ada keterampilannya. Oh, ada Iya, keterampilan. ada anak-anak yang nggak terampil bermain. Ada anak-anak yang nggak Gitu. terampil bermain. Dan itu harus Hmm. belajar untuk supaya terampil atau Diajarkan, ya, ya, ya. dilatih. Jadi kalau anak nggak pernah diajak main, Hmm, kan main itu natural ya, anak-anak tuh harusnya. Tapi ada juga yang nggak berkembang ya. kemampuan mainnya gitu ya, imajinasinya nggak berkembang ya, di situ aja mainan mobil cuma ngeng, tapi dia nggak Oh. diceritain gimana, kemana, ngapain, kan jadinya nggak luas gitu. Oh, ya, ya, ya. Gitu. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Mia ya barusan tuh? Oh, Mbak Lisna, sorry, Ya, sorry. Ini ya, ada juga Mbak Lisa pertanyaan dari Mbak Siragi. Dewi. Mbak Dewi.
Pertanyaannya yang mana nih? Harus sama pilih nih dari 4. Nah, apa yang harus dilakukan supaya anak mau sarapan? Mengingat orang tuanya tidak biasa dengan sarapan. Oh, orang tuanya tidak biasa dengan sarapan. Itu gimana tuh? Wow. Orang tuanya sarapan juga. Orang tua Jadi orang tuanya jawabannya nih gitu, Pak, wajib langsung untuk orang biasa tuanya sarapan. orang tuanya jadi harus Iya. tetap sarapan juga ya, mau nggak mau ya. Suka Bareng-bareng tidak ya suka. sarapan, dan sarapan itu kan tidak harus nasi begitu. Jadi Hmm, apa aja, mulai dari hal-hal yang memang disukai untuk makan, misalnya ya udah sarapannya minum susu atau makan telur rebus gitu, ya udah it's okay. oh gitu ya. Jadi apapun menu makanannya, yang penting harus mencontoh anaknya bahwa kita juga sarapan. Maka anak juga bisa ikut sarapan gitu ya. Merekam itu tadi seperti kata Mbak Fitriani ya. Ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan lain dari Suni, dari Mbak Suni. Ada seorang Ya. ayah yang pendek. Wes, saya juga tuh seorang ayah yang pendek ya. Tapi anaknya Tapi anaknya ada yang pendek dan ada yang tinggi. Oh yes, apakah itu faktor keturunan? Nah, eh ya, luar biasa nih ya pertanyaannya. luar biasa. Gitu. Mm-mm. Ibunya gimana? Pertama ibu gitu ya. Mm-mm. Kalau karena ternyata kalau tinggi badan itu bisa disusul dengan kecukupan gizi. Dengan kecukupan. Barangkali dulu orang tuanya juga ya nggak apa ya, bukan nggak cukup gizinya, mungkin belum Belum optimal. optimal. Kalau misalnya dioptimalkan mungkin bisa lebih ini. Terus kedua, Iya, iya, iya. olahraga. Siapa Olahraga. tahu siapa tahu yang anak satu lebih senang olahraga gitu ya, sehingga pertumbuhan tulangnya jauh lebih cepat. Anak yang satu lagi nggak terlalu suka olahraga gitu. Kemudian kecukupan kalsium untuk pertumbuhan tulang itu sendiri gitu. Ini juga perlu diperhatikan. Biasanya yang kalsiumnya lebih baik, asupan kalsiumnya lebih baik, dia bisa lebih tinggi daripada orang tuanya misalnya. Itu bisa Ya, jadi. Gitu. ya begitu Jadi ya. memang ada perbedaan, tapi cek dulu ya, itu kan yang diceritain ayahnya. Jangan-jangan ibunya emang tinggi. Nah, itu dia. Jangan-jangan memang ibunya tinggi karena kan genetiknya dari keduanya ya. Bisa aja anaknya yang Kan satu nggak dari turunan bapaknya gender. aja. Iya, iya. Gitu. Kalau ibunya tinggi, ya tinggi untuk ukuran perempuan mungkin ya. Itu bisa juga anaknya jadi tinggi. Iya, ya, dan mungkin. pastikan ibunya sama ya. Oke. Pastikan ibunya sama. Kalau beda, Mungkin beda ya gennya juga beda lagi. mungkin Mbak Suni ini pengen anaknya ikut daftar jadi TNI mungkin ya. Jadi pengen tinggi ya. Itu tapi tadi juga bisa selain dari asupan gizi bisa dari olahraga juga. Berarti kayak renang, basket Bisa gitu. diupayakan. Taekwondo. Betul. Ini biasanya diupayakannya tinggi badan itu kan dari kecil, kecukupan kalsium. Nanti nah, pertumbuhan tinggi badan ini akan sangat cepat sekali saat anak-anak remaja nih, terutama pas masa masuk pubertas. Iya, kan iya. cepat banget. Jadi pas di situ kalau yang senang olahraga yang memang renang, basket itu biasanya tambah tingginya jauh lebih cepat juga. Iya, iya, iya. Asal jangan ditarik-tarik ya di batok gitu kayak temen sama. Kalau ditarik di batok nanti bukan tinggi. Iya. Bukan tinggi tapi lehernya nanti jadi panjang. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Basyari Listiorini nih. Oh, dari Rera Lupiani. Bukan, Basyari Listiorini. Bagaimana bila pola asuh ibu berbeda dengan pola asuh ayah terhadap anak? Oh, jadi harus gimana tuh kalau beda dua-duanya? Ya. Gini, namanya pola asuh orang tua itu ibu dan ayah. Ibu dan ayah.
Iya, orang tua Jadi, ibu daya ya. iya, jadi kalau misalnya pola asuh berbeda gitu ya, berarti Iya, ini bukan pola asuh orang tua gitu iya kan. benar-benar. Ketika kita bicara pola asuh, maka ibu dan ayah harus sama, makanya janjian, komunikasi, nyamain Tuh, visi gitu ya, mau tuh. gimanain. Kalau misalnya nggak bisa sama-sama, nggak bisa sama itu maksudnya gini kan, kita masing-masing punya kemampuan. Misalnya, ih saya mah udah nggak sabaran, ya udah bagian sabar-sabar misalnya sama ayah, tapi konsisten. Iya, iya, Misalnya iya. konsisten itu dalam arti kita bilang nggak boleh, ayahnya juga harus bilang nggak boleh, hal-hal tertentu tuh harus sama, Iya, jangan sampai satu jadi enemy, jadi musuh, iya. satu jadi malaikat, jadi angelnya gitu Jadi ya. kayak bagi-bagi skrip Ya kalau gitu ya, repot. kalau di film. Iya, repot kalau kayak gitu. Karena anak dengan mudah ganti-ganti nanti, di mana aja yang kepentingan dia terpenuhi dia akan ngikut. Oh iya, tuh Mbak Basari itu berarti harus tetap kerjasama antara ayah dan ibu. Orang tua itu bukan cuma yang tua, ibu bapaknya merasa muda kan ya nggak boleh gitu ya, berarti ya. Nah, oke selanjutnya ada dari Mbak Rera Lufiani. Saya sebagai ibu masih banyak teganya daripada tegas, apalagi masih serumah dengan orang tua yang suka memanjakan cucunya. Oh iya iya iya. Bagaimana caranya agar bisa menerapkan pola asuh demokratis? Hmm, Tantangan eh tuh ya. susah pertanyaannya ini ya, agak agak menantang memang hidup di pondok mertua indah atau pondok orang tua indah gitu ya. Menantang karena memang Atau mungkin jadi orang tuanya juga yang tinggal sama beliau ya, antara dua itu berarti ya. tapi ada dari Mbak Fitriani, iya, mohon kedengeran maaf nggak? ini Hamal tadi hilang suaranya, sinyalnya hilang nih. Koneksi dari Hamalnya Tapi ini ini kayaknya. sudah kedengeran ya? Udah bagus lagi, Mbak. Oke. Udah ada lagi 4 orang Gimana yang Mal? masuk. Tadi sampai mana? Ah ya. Iya. Tadi sampai pertanyaan dari apa? Tadi itu pertanyaan dari siapa sih namanya tuh tadi? Oh, Rera Lufiani. Ya. Untuk apa? Perbedaan yang dari rumah mertua itu. Jadi Oh ya. Iya ya. dari sampai situ tadi. Iya. Jadi kalau ya tadi ya, tinggal sama orang tua atau tinggal sama siapapun itu sih di dalam satu rumah, satu atap, itu memang menantang banget nih untuk menegakkan pola asuh yang ideal gitu. Terus gimana caranya supaya bisa menerapkan pola asuh ideal? Tentu saja perlu komunikasi yang baik sekali gitu. Jadi perlu komunikasi yang baik. Jadi kita memang perlu pendekatan secara emosional yang baik, nggak saling menyalahkan. Gak saling menyalahkan, nah itu pentingnya ya. Iya, gitu. Karena Poin nggak penting. ngerasa paling benar gitu satu sama lain, bahwa bahwa pola asuh yang kita terapkan adalah yang paling benar. Orang lain salah ya, nggak begitu juga. Kadang-kadang dari orang lain juga ada benarnya juga. Itu pertama kesadaran. Itu kesadaran pertama yang harus disadari. Terus sehingga pola komunikasi yang kita bangun juga memang baik gitu ya. Kalau kita sudah merasa paling benar, komunikasinya nanti nggak lancar. Oh iya. Terus win-win solution, nggak bisa kita menang 100%. Gak bisa kita menang 100%, tapi bisa menang bersama-sama gitu ya. Ya, bareng-bareng. Win-win solution ini begini, misalnya oke lah, menurut orang tua kita ini adalah cara yang baik. Ya udah, gimana kalau kita cobain dulu deh Bu, misalnya ya. Dicoba dulu deh dengan cara seperti ini gitu. Kalau nanti memang nggak bekerja, nggak berdampak apa-apa pada anak, boleh balik lagi dengan cara seperti itu. Misalnya pemberian makan ya, disuapin, yaudah kita coba dulu yuk. Mumpung di rumah nih kan, mumpung lagi pada di rumah nih, itu bisa banget. Gitu. Kemudian kalau dengerin, biasanya gini, kalau saya dengerin acara-acara seperti ini gitu ya, acara-acara parenting atau sesuatu yang membahas tentang pola asuh, perkembangan anak-anak bareng-bareng. Jadi nggak kita aja yang dengar, tapi orang tua kita juga
bisa mendengar walaupun mungkin dengan situasi-situasi yang berbeda lah ya penangkapannya dengan kita, tapi tidak apa-apa. Iya, Dan iya, iya. diskusi juga, ruang-ruang diskusi perlu dibuka gitu. Ya, ruang-ruang diskusi Eh, dengan orang tua itu ya, biar iya, biar nggak kaget kalau karena misalkan gitu ada ya, masalah yang tertentu. iya, namanya orang tua ya, pasti kan lebih berpengalaman dari kita. Iya, Insting keorangtuaannya tuh lebih jalan lebih. sebenarnya Iya, gitu. iya. Walaupun insting ibu ya itu juga kuat gitu. Tapi sebagai percayalah gitu kalau orang tua kita juga tidak mau membahayakan cucunya. Cucunya, iya betul. Jadi Jadi memang satu itu yang membangun bisa pola komunikasi yang tepat ya, berarti ya dengan orang tua itu komunikasi penting. yang tepat caranya gitu. Hmm. Teknis secara praktis yaitu ngobrol sama orang tua gimana perkembangan anak, tanya gimana ya mah pak kalau ini caranya kayak kalau Iya. ini diginiin efeknya begini, jangan harusnya nggak kayak gitu mah, kata si ini, kata psikolog ini begini, kata dokter itu harusnya begini, itu susah. Susah ya. Harus dengan emosional, pendekatan Susah. emosional kita sebagai pendengar yang baik, kemudian memberi Iya, penjelasan pelan-pelan gitu ya. iya betul. Saling sharing pengalaman. Iya, kalau kita yakin itu benar, ya baik-baik sampaikan dan buktikan kalau memang yang kita jalankan itu efeknya bagus buat anak. Tapi tujuannya bukan untuk mengalahkan argumen orang tua itu, tapi untuk Bukan. menunjukkan memang ini tepat gitu ya. Baik, wah. Untuk nemu formulasi yang tepat untuk anak kita. Gitu. Mantap. Nah itu mudah-mudahan jadi solusi ya tadi buat para penanya. Ini masih ada pertanyaan yang orang lain yang perlu ditanyakan? Oh langsung aja ke sesi kedua nih. Nanti pertanyaan yang lebih lanjutnya akan ditanyakan setelah ini, Mbak. Jadi kita selesaikan dulu sesi 2-nya, baru ada pertanyaan lagi. Nah, ini Mbak, pertanyaan selanjutnya mengenai apa saja sih dampak kalau misalkan pola asuh kita ini nggak tepat buat anak kita, pasti kan ada dampak-dampak buruknya yang terjadi nih. Kayaknya tadi kan ya sudah pernah sempat disinggung juga sebenarnya sedikit bahwa kadang-kadang ada trauma-trauma yang bisa jadi itu menetap di dalam diri anak sampai besar, sampai kemudian dia mempengaruhi bagaimana caranya dia mengambil keputusan-keputusan tertentu. Misalnya, seorang anak yang tidak biasa diberi ruang untuk mengambil keputusan. Mungkin saat dewasa, terutama anak laki-laki ini, saat dewasa dia jadinya bingung untuk mengambil keputusan itu gimana. Bayangkan dia jadi seorang ayah, seorang suami. Dia nggak terampil dalam mengambil keputusan. Bagaimana dia bisa membawa rumah tangga itu, gitu kan, itu. Kemudian anak ya karena pola asuh permisif, anak susah seenaknya begitu masuk ke sekolah banyak aturan, begitu masuk ke tempat kerja banyak aturan, nggak semua yang dia inginkan dia bisa dapat. Apakah anak bisa survive? Tentu saja mungkin bisa tapi susah. Mungkin bisa tapi susah. Mungkin bisa tapi pasti susah, nggak cukup adaptif gitu ya. Dia mesti struggling. Kemudian kalau di anak-anak lebih kecil, yaitu pemenuhan gizi, tumbuh kembang gitu ya. Pola asuh tertentu, ya, selain dampaknya panjang, dampak praktisnya kelihatan. Kalau orang tua tidak punya aturan yang jelas, tidak melatih, mengajarkan norma-norma aturan sosial, ya anaknya sesuka hati. Datang bertamu ke tetangga seperti rumahnya sendiri gitu ya. Iya. Itu yang walaupun memang tetangga sering bilang gitu ya, anggap aja rumah sendiri. Walaupun tetangganya tapi sering kan ya. Gitu. Atau misalnya yang otoriter gitu ya, dampaknya juga anak jadi nggak berani bersuara ketika di kelas, ketika di tempat umum nggak mau bicara sama sekali, takut salah gitu ya, nantinya takut salah banget gitu. Nah itu sampai dia nggak berani mengambil keputusan, nggak berani bermimpi karena ya udahlah daripada saya mimpi ini nanti gagal disalahin orang tua, lebih baik saya ikut kata orang tua aja. Selesai. Tujuan hidupnya gimana? Arti hidupnya apa? Kan manusia pasti harusnya punya keinginan itu gitu. Nah itu kalau kita kurang tepat, jangka panjangnya dan banyak yang mengerikan terjadi itu sampai sejauh itu.
Tapi balik lagi, kita mah orang tua nggak bisa sempurna-sempurna banget gitu ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk terus memperbaiki pola-pola kita itu jadi jauh lebih penting. Nah, dampak yang juga ini saya mau bahas hari ini terutama ini sih pola asuh pada dampak ternyata dampaknya itu salah satunya ke indeks massa tubuh, ke gizi, ke pertumbuhan anak. Ini juga jadi satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, itu di Jadi tema kita kali ini ya. berdasarkan penelitian ya, eh, pola asuh tertentu itu berpengaruh pada indeks massa tubuh. Ini menarik ya. Jadi penelitian tahun 2015 terus dilakukan sampai sekarang. Yang dulunya itu cuma memprediksi, sekarang itu terlihat pengaruhnya secara jelas gitu. Kan zaman-zaman dulu waktu pertama kali penelitian ini idenya ditelurkan gitu ya, dia masih memprediksi, dia cuma berasumsi bahwa jangan-jangan ada perbedaan ini nih, perbedaan status gizi antara orang tua yang gaya pengasuhannya otoriter, permisif, abai dengan demokratis. Ternyata makin kesini semakin terbukti pola asuh otoriter dan permisif kan itu biasanya kalau otoriter itu cara strategi pemberian makannya itu represif gitu ya, dengan ancaman, dengan tekanan gitu. Ternyata kalau dalam penelitian tersebut indeks massa tubuhnya terlalu tinggi alias obesitas. Itu menurut penelitian ya tadi ya. Penelitian, bukan perasaan gitu ya. Dan perlu dicatat nih ibu bapak di rumah ya, bunda di rumah, anak yang sehat itu bukan anak yang gendut banget gitu. Tapi anak yang sehat itu anak-anak yang punya massa tubuh yang ideal, indeks massa tubuh yang ideal, ada perhitungannya. Kenapa jadi penting nih sehat, indeks massa tubuh yang ideal ini? Gini, kan anak-anak balita terutama kan lagi golden age, lagi masa perkembangan, otaknya butuh nutrisi. Kalau kelebihan, dia jadi susah bergerak. Jadi banyak hambatan-hambatan buat anak-anak berkembang gitu ya. Jangankan jalan seimbang, dia bawa badannya aja susah kalau udah obesitas. Ya. Lompat di usia-usia tertentu harusnya sudah bisa, tapi karena dia kegendutan, milestone-nya nggak kekejar. Tuntutan perkembangannya nggak kekejar gitu. Begitu juga dengan yang kurang gizi, gimana gitu ya, mau ngejar jelas kurang gizi gitu ya, lompat ya nggak bisa, ototnya nggak kuat gitu kan, mau menulis ya belum bisa, pegang pensil belum bisa gitu. Nah itu jadi imbasnya tuh pasti kemana-mana. Maka penting memperhatikan pola asuh terhadap dampaknya. Kan dampaknya ya nggak cuman ini aja, ternyata banyak. Kita tadi ngomongin dampak jangka panjang, ternyata dampak yang paling penting ini ke status gizi anak. Kalau status gizi anak itu merembetnya kemana-mana, daya tangkap, kognitif, perkembangan motoriknya, motorik harus, secara psikologis juga itu berdampak banyak jadinya. Berarti dampaknya banyak sekali ya yang akan terjadi apabila pola asuh kita tidak tepat dalam menangani anak kita. Untuk asupan gizi khususnya juga itu tadi banyak banget ya dampaknya. Nah, Bapak Ibu semua nih, kalau misalkan ada pertanyaan lagi nanti di sesi kedua ya, tapi satu-satu ya. Nah, terus pertanyaan terakhir mungkin ya, sebagai penutup ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, jadi nanti habis pertanyaan ini Ibu Fitriani menjawab, nanti langsung sesi kedua dimulai pertanyaannya. Nah, pertanyaan terakhir dari Hamal untuk sesi kedua nih adalah apa yang biasa dilakukan keluarga untuk mendukung apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mendukung tumbuh kembang balita ini lebih kepada action yang tepat gitu. Nah yang ya, bisa kita lakukan. Selain tadi ya penerapan pola asuh yang tepat, kita untuk mendukung apa tumbuh kembang anak yang optimal ini, pertama ya sadari bahwa kita tuh jadi orang tua bersama pasangan gitu. Jadi harus ada komunikasi, harus ada kerja sama. Kecuali memang dalam situasi-situasi tertentu ada yang single fighter gitu ya. Tapi itu dulu secara umum
secara umum gitu ya, disadari bahwa kita nggak sendiri, bahwa ada pasangan yang harus kerja sama dan kita sedang kerja tim di keluarga gitu. Nah, kerja tim ini gimana? Tadi ada pembagian tugas, ada komunikasi, ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Kemudian ada evaluasi sama langkah-langkah kita yang sudah dilakukan ini, perkembangan anak ini gimana. Jadi jangan lupa untuk selalu screening tumbuh kembang anak kita, apakah di saat usianya ini sudah memenuhi tuntutan perkembangannya atau belum gitu. Ya biasanya kalau balita mah ada imunisasi. Secara fisik kan ini ya, dievaluasi berat badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, tinggi badannya berapa, itu berkaitan dengan masalah fisik. Tapi juga aspek-aspek lain kognitif itu ada kan tahapan-tahapannya. Usia 3 tahun apa, usia 4 tahun harus gimana, itu bisa dicari lah checklistnya. Sebagai gambaran misalnya perkembangan bahasa, 2 tahun harusnya anak udah bisa bahasa, lewat 2 tahun berarti itu ada keterlambatan bahasa. Walaupun dulu orang tuanya baru bisa ngomong 4 tahun, 5 tahun, tapi ketika anaknya 2 tahun belum bisa ngomong, itu tetap aja terlambat dalam bicara. Jadi jangan bilang dulu juga orang tuanya telat bicara terus kita santai-santai gitu ya. Saya juga telat bicara gitu dulu ya, jadi kita santai-santai, nggak bisa kayak gitu. Jadi perlu di screening supaya kita bisa cari strategi yang tepat seperti apa. Nah, dan dukungan lain yang juga penting tadi ya adalah mengomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain kalau ada. Makanya tadi ada pertanyaan, gimana kalau ada nenek kakeknya, gimana kalau ada pengasuh gitu ya. Itu jadi penting, semua yang terlibat megang anak itu adalah timnya. Kalau timnya nggak satu gerbong, nggak satu lokomotif gitu ya, agak susah. Anaknya jadi kemana-mana bawanya. Itu juga penting. Intinya dukungan ini bisa bentuknya psikologis gitu ya, dukungan emosional, psikologis itu dukungan emosional, dukungan fisik, dukungan finansial ya, dan dukungan fasilitas. Dan tentu semuanya disesuaikan dengan kemampuan orang tua masing-masing. Oh iya. Nanti mungkin sambil menyiapkan penutup untuk memotivasi kita untuk bisa bersemangat mengasuh anak kita dengan pola asuh yang paling tepat, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan sesi kedua ini, Mbak ya. Terima kasih banyak pokoknya nih Mbak, udah mau jawab satu-satu. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, ada gangguan teknis gitu ya. Kita akan jawab lagi. Yang mana kita akan baca satu-satu. Nah, dari Mbak Suni, apakah stunting juga termasuk salah asuh ya Teh? Jadi stunting ini kan ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama, pola asuh. Kedua, sanitasi. Ya. Sanitasi? Ya, sanitasi itu lingkungan rumah yang baik. Iya. Stunting, sanitasi, kemudian? Stunting mempengaruhi Wah, hilang lagi. Pola asuh dalam hari ini pola pemberian makan. Halo? Ya, udah, ada Mbak. Ya, bagaimana kita, kedengeran nggak? Kedengeran sekarang. Oke. Ya, jadi tadi ya, yang pertanyaan apakah pola asuh mempengaruhi stunting? Tentu saja iya, karena stunting itu dipengaruhi oleh 3 hal. Cara kita ngasih makan, strategi kita ngasih makan, ikatan emosional, dan pemantauan tumbuh kembang. Itu berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua, sanitasi. Ada air bersih, jamban, cuci tangan gitu ya. Itu juga berpengaruh. Dan yang ketiga, baru pola makan. Sesuai nggak pola makannya dengan gizi yang seimbang gitu. Tapi balik lagi nih, sanitasi bagus ya, gizi udah disediain, terus dia dalam pemberian makanan nggak bagus, kita ikatan emosionalnya nggak terbentuk, nggak dipantau tumbuh kembangnya, ya balik-balik lagi bisa menyebabkan stunting. Oke, jadi berarti ada 3 ya tadi, kedekatan emosional, sanitasi, dan pola makan ya. Pola asuh, sanitasi, dan pola makan. Ya, kedekatan emosional itu masuk ke pola asuh berarti. Pola asuh. Iya, kedekatan. Jadi makan itu sangat berpengaruh dengan
emosional si pemberi makan. Iya, 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 iya. Jadi kadang tiba-tiba Gitu. nafsu makan karena ngelihat iklan. Nah, itu juga kan berarti secara Bisa. psikis. Ya, benar-benar. Iya. Ya. Kemudian ada lagi Tiba-tiba nggak pertanyaan. nafsu makan ngeliat orang tuanya gitu, itu juga bisa. Nah, itu sebaliknya bisa. Oh iya, benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lisna lagi. Ada trauma seorang anak Ya. karena kekerasan fisik di usia balita. Oh, trauma seorang Oh anak karena iya. kekerasan fisik di usia balita. Apakah akan berbekas sampai dia besar katanya? Kekerasan fisik karena dipaksa Tergantung. makan atau apa nih? Mungkin ya nggak tahu ya. Ya, tergantung ya. Kalau kita bicara tentang trauma dan kekerasan, efeknya bisa ringan sampai berat. Kalau memang yang Hmm. dia terima berat, ya itu akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya jangankan di usia balita, apa yang terjadi di dalam perut ibunya saat dia masih Hah? janin, itu tuh bisa menjadi trauma. Oh, kirain pas udah lahir aja Ya, gitu. enggak. Dari perut. Karena kan kita udah dihembuskan nyawa itu dari sejak di dalam perut kan. Oh, jadi dari perut saja itu bisa jadi trauma buat anaknya nanti ya pada saat udah lahir. Iya, jadi ada developmental trauma namanya. Hmm. Oke, oke tuh Mbak. Berarti harus gimana tuh berarti ketika anak dapat trauma Harus gitu? dijaga. Eh, Jadi memang kita harus sadar lah dengan apa yang kita lakukan ya, sejak ya. kita dinyatakan hamil ya, Bukan ya. ayahnya juga. Ya, ya. Yang tadi yang karena kekerasan fisik sampai dia besar, Oh ya, itu dilihat antisipasi aja, kita. dilihat. Oh Jadi ya. walaupun itu menyebabkan trauma, kita yakin bahwa manusia itu dilahirkan dengan keberdayaan kan. Jadi ya Ah, setiap manusia itu pasti berdaya. Kalau dia masih ringan, biasanya bisa dilakukan healing hmm, sendiri. Tapi kemudian kalau ternyata ada, kalau kita mungkin mengenalnya luka batin, begitu ya nanti setelah dewasa, setelah remaja gitu, dilihat aja perubahan-perubahannya. Apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan secara emosi gitu kok, nggak terlalu dekat dengan orang tuanya. Misalnya ternyata pas dibilang, soalnya yang aku ingat orang tuaku ya jahat sama aku misalnya gitu ya, kalau yang melakukan kekerasan fisik ke orang tua gitu. Atau ada masalah sosial ya itu bisa dilihat aja lah perubahan-perubahan gitu. Tapi didiagnosa kalau dulu. memang ya, tapi kalau yang berat itu Hmm. biasanya anak susah tidur, regresi itu mundur perkembangannya. Misalnya Oh. yang tadinya nggak ngompol, ngompol lagi. Yang tadinya nggak rewel, mandiri, tiba-tiba jadi rewel secara terus-menerus gitu ya. Atau Hmm. lagi tidur mimpi-mimpi, itu bisa. Oke, oke. Ini bisa kita lihat. Ya, jadi mudah-mudahan yang pertama kita doakan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi kekerasan fisik yang menyebabkan Betul. trauma, dan kalaupun sudah terjadi mudah-mudahan nanti cepat pulih dari traumanya gitu ya. Ya, Kalau untuk kalau sudah sendiri. terjadi ya di briefing sama orang tuanya bahwa kalau misalnya kita udah tahu nih, oh Hmm. ternyata kemarin itu dia mengalami kekerasan gitu ya. Lalu kita jangan nambah-nambahin ketakutan. Hmm. Ya, kita bisa lakukan bahwa oke yang kemarin sudah terjadi, rasanya apa gimana diajak ngobrol ya, diidentifikasi. Oh nggak enak ya, iya pasti rasanya nggak enak kalau dipukul, sedih, marah, nggak apa-apa kalau mau sedih dan marah gitu ya. Hmm. Dan kalau ada apa-apa bisa cerita sama ayah, bisa bisa cerita sama bunda gitu kan. Kalau yang melakukannya orang tua, ya kita sebagai orang tua ya jangan gengsi untuk minta maaf, sampaikan Ya, bahwa itu ya. salah, minta maaf dan tidak diulangi gitu. Jadi jangan dibiarkan, diajak ngobrol Ya. aja. Oke, itu dia ya Mbak Lisna, sudah dijawab. Mungkin ini belum tentu Mbak Lisna yang mengalami, tapi barangkali ini tetangganya atau Ya. siapa ya berarti. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Oh, Mbak Lisna lagi, ini penting juga. Bagaimana solusinya menghentikan kebiasaan seseorang anak yang terbiasa menghisap jempol tangannya, Mbak? Nah, itu juga kan berpengaruh pada pola makan mungkin ya. Ya, diubah aja. Kalau memang susah banget diganti dulu ya sama ini Sama sebenarnya banyak pendekatan. Ada hmm. pendekatan yang ekstrim, misalnya di jempolnya itu dilapisin, diolesin ke broto wali yang pahit-pahit gitu ya. Oh, Jadi itu dia nggak mau pola ngisep lagi ekstrim itu ya. ada, tapi ada juga kan ini sama aja kayak winning ya, kayak menyapih. Menyapih, yes.
kayak kalau pas menyapih menyusui gitu. sebenarnya. Ada yang menyapih dengan inilah dengan pelan-pelan. Jadi sampaikan itu nggak baik, keriput tuh kan lihat tangannya. Tapi usahakan logis gitu. Kenapa nggak boleh melakukan? Kenapa nggak Boleh boleh mengemut misalnya jempol. kukunya jadi jelek, Iya. keriput gitu ya. Coba diulang terus kalau kita lihat diingetin aja tangannya langsung ditaruhin gitu. Kalau kita lihat ditaruhin lagi. Kalau mau tidur ditaruhin, diingetin berulang-ulang gitu. Dan masih sabar karena pembentukan perubahan perilaku itu ngubah perilaku ya waktunya sebenarnya 2 kali lamanya perilaku tersebut terbentuk. Hmm. Gitu lumayan ya gitu kalau misalnya anaknya udah 4 tahun ya berarti mungkin 8 tahun sebenarnya tapi nggak gitulah secara praktikal 2 minggu atau 21 hari berturut-turut kita mengubah berusaha untuk mengubah kebiasaan tersebut mengganti dengan yang baru itu bisa kok. Bisa bisa banget lah pokoknya ya untuk hentikan itu kalau kita terus-terusan mencoba dengan pola tadi ya. Ya, Kalau yang penting jangan dibiarin. yang penting Kalau jangan dibiarin. dibiarin ya menguatkan gitu. Oke, Prinsip perilaku mah dikuatkan ya, ya. mendapat penguatan atau dia diganti dengan perilaku Diganti yang dengan lain. perilaku yang lain. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak dari Anggaria. Oh, bukan ya. Ini ada masih pertanyaan selanjutnya nih. Salah nggak sih lebih memanjakan anak bungsu daripada anak paling besar? Nah, ini anak paling besarnya tapi usia berapa dulu ya belum tahu nih. Lalu bagaimana caranya Ya, biar kasih sayang itu lebih terbagi, Mbak? Biar nggak ada mm, kecemburuan antara mereka. Wih, tipe pemimpin sekali nih orang tua yang ngasih pertanyaan nih. Mencoba buat adil gitu eh, ya. ini siapa nih ibu bapak Ibu ini. bu Masih Ibu ya Lisna. ya kesadaran bahwa semua anak mah sama ya mau dia bungsu mau dia anak pertama juga dia mah anak kita gitu ya yang Iya, lahir iya, iya. dari rahim kita nggak bisa dibeda-bedain gitu nggak bisa kita lebih sayang sama anak yang satu tapi kita nggak terlalu sayang sama anak yang lain sebisa Ah, mungkin lah kita menyadari bahwa dua-duanya butuh kasih sayang yang iya, sama iya, iya. gitu sama besarnya mau anaknya masih kecil, anaknya udah besar, yang namanya butuh kasih sayang ya, kasih sayang itu sama cuma bentuknya. Oh, Mungkin anak yang lebih kecil kan nggak mungkin nggak digendong-gendong, misalnya masih 6 ah. bulan ya lebih banyak digendong otomatis gitu ya. Anak Jadi yang udah gede nggak iya, bisa. jadi harus dikomunikasikan ke mereka juga mungkin ya. Harus Betul. dikasih tahu ke mereka bahwa cara sayangnya kan beda-beda tiap usia kan ada yang harus digendong kalau yang Nah, udah gede tapi enggak. kan cara Itu cara gimana kita tuh? membahasakan kalau kita bilang cara sayang itu kan beda-beda, itu kan susah dicerna Susah ya. iya Cara iya. sayang itu beda-beda, tapi mana aku nggak pernah disayang gitu. Aku nggak pernah ngerasa disayang Iya iya gitu. tuh. Ya, Gimana tuh kalau gitu? balik lagi jangan-jangan ya balik lagi waktu berkualitas. Makanya kita perlu tahu lah tahapan-tahapan perkembangan. Misalnya anak-anak usia Hmm. segini tuh paling seneng diapain gitu. Nah, itu Oh, iya kita iya coba iya iya. cari kan anak-anak yang udah besar itu mungkin lebih seneng diajak ngobrol, diajak hangout gitu ya, Oh, iya 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 iya. diajak diskusi dan nggak terlalu dikepoin misalnya Hmm. gitu. Tapi kalau untuk pemberian uang jajan itu memang dari awal dibahas kalau ini tuh Halo? Ada lagi suaranya? Oh, mbaknya terputus atau kita yang terputus ya? Jangan-jangan kita akan hubungi dulu mbaknya. Kayaknya enggak deh kalau kita enggak. Kok jadi bapak yang saya hubungi ya? Nah, kita hubungi lagi mbaknya. Tadi sinyalnya mungkin lagi nyari tajil ya. Langsung. Oh, si mbaknya udah enggak. Kayaknya udah susah dihubungi nih. Habis baterai mungkin ya. Nah, Bapak Ibu nanti jangan dulu kemana-mana, nanti kan ini Hamal masih akan mencoba menghubungi. Tapi jangan khawatir juga tadi yang ketinggalan, karena nanti audionya bakalan kita upload ya di channel Rumah Sinergi. Di channel Rumah Sinergi di YouTube maupun Spotify. Ataupun juga nanti case-nya akan di-upload lagi. Kita coba hubungi lagi ke nomor yang sama atau
Oh, handphonenya berarti alhamdulillah sudah masuk lagi nih Mbak Fitriani. Kayaknya sinyalnya udah nggak sabar tadi nyari tajil, Mbak. Mau buka puasa Oh, juga buka ya puasa ya. sinyalnya. Nah Ya ini gimana Mbak, gimana? lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya deh, biar nggak panjang nih. Bagaimana cara Enggak. mengetahui masa puber anak yang mengalami sindrom? Soalnya di daerah saya ada anak laki-laki sindrom. Kalau sekarang usianya sekitar anak SMA suka ngejar-ngejar anak cewek. Tapi menurut Hama normal sih Oh, kalau ngejar-ngejar anak cewek, kalau ya. ngejar-ngejar kalau cowok ngejar-ngejar anak cowok itu nggak normal tuh. Nggak Iya. bercanda-bercanda. Gimana Mbak tuh Yang yang akan lebih tahu sebenarnya pertama orang orang tuanya. tuanya? Terus kalau anak laki-laki special needs ya, anak berkebutuhan khusus, terus dia ada keterbelakangan mental atau ada gangguan-gangguan tertentu ya, di ini aja kalau udah SMP ya sudah dianggap balik aja. Nah, bagaimana pola asuh untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri? Pola asuhnya berbeda dengan yang barusan Wow, tipsnya itu atau nanti gimana? babnya panjang, tapi yang jelas Oh, sih jangan berhenti untuk nyari tahu bagaimana menghadapi anak-anak tersebut gitu. Nanti kan hmm. ada tuh tipenya seperti apa dan ini ya dan diamati terus anak tersebut ada seperti apa sih perilakunya, ini gimana nanti ada tips-tipsnya kalau untuk masuk masa puber dia gimana gitu. Bagaimana kita caranya Hmm. memperhatikan kalau anak tersebut memang beneran sudah puber gitu. Lalu apa yang Iya, bisa iya, kita iya, iya. lakukan? Sebenarnya perlakuannya akan kurang lebih sama. Maksudnya target pengasuhan itu kan kurang lebih akan sama, tapi nanti yang jadi beda ini Apanya Mbak? target spesifiknya. Oh, target spesifik. Misalnya anak tertentu nyampein dengan cara cerita. Hmm. Belum tentu dia bisa dengan cara cerita, bisa jadi dengan gambar, bisa Hmm. jadi dengan cara lain yang memang lebih nyampe pesannya. Oh, gitu ya. Ternyata ada Mm-mm. tips-tipsnya juga untuk kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Nah, ini sebagai penutup, Ya, nanti Hamal pengen ada semacam motivasi lah dari Teteh buat kita semua sebagai Bapak Ibu rumah tangga yang harus semangat mengurus anak kita iya supaya ya. anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, berprestasi, membanggakan orang tuanya, pokoknya dan menjadi orang yang bermanfaat. Ini coba mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu semua, silakan Mbak. Ya, ya. Jadi orang tua itu memang gampang-gampang susah ya. Tapi sadari kembali bahwa kita semua adalah manusia. Menuntut kesempurnaan pada diri sendiri juga bukan hal yang wajar gitu ya. Menuntut kesempurnaan pada pasangan juga itu juga tidak mungkin. Dan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah berusaha sebaik-baiknya. Kalau salah, perbaiki segera gitu ya. Kalau perlu minta maaf kepada anak, tidak usah gengsi. Sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik dari usaha kita, sebaik-baiknya usaha kita. Iya, sama-sama jadi orang tua bukan bukan waktu yang pendek, nafasnya juga cukup panjang. Jadi bekerja sama pasangan juga jadi kunci yang paling penting. Insya Allah bisa melewati semuanya kok. Orang tua kita juga bisa mendidik kita, kita juga insya Allah bisa mendidik anak-anak kita. Gitu aja Mbak. Baik, wah Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga puas ya mendengarkannya, tapi tidak puas sampai mendengarkan, tapi juga mempraktekkan ilmu yang barusan kita dapatkan sama-sama. dan Dan nyari amal, nyari lagi, dan nyari ya, terus mencari. terus mencari ilmu lagi gitu. Jangan skeptis ya Mbak ya, jangan berasal dari satu sumber gitu Ya, misalkan ya. Oke. Dan Hamal juga mohon maaf kalau ada banyak kesalahan teknis yang terjadi ya buat Mbak Fitriani, juga Hamal minta maaf. Minta maaf juga kepada Bapak Ibu semua dan juga terima kasih banyak yang sudah sudah mendengarkan. Selamat masak
Bapak Ibu yang sekarang lagi siap-siap lagi prepare di rumahnya masing-masing. Dan tetap semangat semuanya, tetap sehat semuanya. Gitu aja mungkin. Ini jadi ada door prize sama. Oh, jadi ada door prize tentunya. Nanti akan disaring dulu ya nanti sama Baik. sama Mbak Fitria, dan kita diskusikan 5 orang pemenangnya siapa. Jadi jangan kemana-mana dulu dari grup, jangan meninggalkan kita. Karena nanti juga akan ada sesi-sesi selanjutnya ya Pak Manajer ya. Akan ada sesi-sesi selanjutnya yang bakalan tentunya nggak kalah menarik juga. Mungkin juga nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Mbak Fitriani Johari MPSI yang sekarang ini sangat luar biasa banget memberikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Gitu aja. Terima kasih semuanya juga ya. Ya, gitu aja mungkin Hamal Mas Kumambang dan juga Mbak Fitriani Johari MPSI pamit undur. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astra sehat untuk Indonesia.